Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Baitul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, maka tempatnya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan salat pada dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar. Oleh karenanya, semoga ibadah salat subuh yang baru saja kita lakukan secara berjamaah mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Ahad pekan yang di Sabtu pekan yang ketiga di Masjid Baitul Jannah. Pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Tarsyah hafizahullah taala. Kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada muqaddimah kitab tersebut. Pada bulan yang lalu, sesuai dengan catatan saya, di antara bentuk-bentuk realisasi menunaikan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari tidak kurang 14 bentuk hak Rasulullah yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah, maka yang sudah kami sampaikan 4 poin diantaranya. Yang sudah kami sampaikan untuk mengingat kembali dari apa yang telah kami sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Yang pertama adalah mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam, baik manusianya itu baik manusia Arab maupun non-Arab. Termasuk juga Nabi diutus oleh Allah memberikan rahmat untuk seluruh alam. Alam di sini juga di dalamnya jin, hewan dan lain-lain. Jadi kita wajib meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmatan lil alamin. Yang kedua, sikap atau bentuk realisasi menunaikan hak Rasulullah adalah mengagungkan dan menghormati Nabi. Ketika Nabi masih hidup, maka para sahabat mengagungkan Nabi dengan 2 cara. Cara yang pertama mengagungkan fisiknya, ngalap berkah dengan fisik Nabi. Dan yang kedua dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Adapun ketika Nabi telah wafat, sebagaimana saat ini kita berada di zaman di mana kita jauh dari masa kenabian, maka bentuk mengagungkan Nabi tinggal satu saja, yaitu mengagungkan, menumbuh suburkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara bentuk realisasi menjalankan hak Rasulullah adalah tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang manusia biasa yang telah dimuliakan oleh Allah untuk membawa risalah Islam ini. Di mana Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kata Nabi, janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji-muji Isa putra Maryam. Fa innama ana abduhu, maka sesungguhnya aku ini cuman seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah Abdullahi wa rasuluh, aku ini hamba Allah dan aku ini utusannya Allah. Berarti di dalam diri Nabi ada 2 dimensi. Dimensi sebagai hamba dan dimensi sebagai seorang utusan. Sebagai seorang hamba gak boleh dikultuskan, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa sampai pada taraf ketuhanan. Loh, begitu. Adapun dimensi Rasul, maka wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini yang terakhir kajian yang lalu, yaitu mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup bagi para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saat ini kita akan lanjutkan materinya, poin yang kelima. Saya berharap hari ini kita bisa tuntas, ya. Maka harapannya bulan depan kita sudah masuk kepada pembahasan inti dari buku apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi. Baik. Yang kelima adalah hak Rasulullah yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim muslimah, mukmin mukminah. Yang kelima, ta'atuhu fima amara. Apa artinya? Mentaati semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wajib sami'na wa ata'na, mentaati perintah beliau. Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ahmad rahimahullah, yaitu beliau mengatakan, aku melihat di dalam mushaf Al-Quran, ternyata aku mendapatkan perintah untuk mentaati Rasul itu di 33 tempat dalam Al-Quran. Makanya ayatnya mesti gandengan Bapak Ibu dalam Al-Quran. Lihat Bapak Ibu, selalu kalau kita mendengarkan yaitu atiullaha, mesti gandengannya wa atiur Rasul. Selalu itu dalam Al-Quran. Lah itu ada di 33 tempat dalam Al-Quran. Seperti panjenengan kalau membaca ayat tentang sholat, mesti gandengan dengan zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah, selalu gandengan. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, termasuk ayat tentang mentaati Rasul. Itu selalu bergandengan dengan mentaati Allah. Taatilah Allah, taati Rasul. Begitu seterusnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang memerintahkan kita agar kita ini wajib mentaati Rasulullah? Dalil yang pertama surat An-Nisa. Minta tolong dibantu Pak Didi. Surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 80 Bapak Ibu. Ayat ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena betul-betul yaitu langsung pada poinnya. Kita lihat An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Lu jelas sekali. Silakan baca terjemahannya. Barang siapa yang taati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Loh, jelas sekali kan? Ayatnya tidak mengatakan mayyuti'illaha faqad ata'ar Rasul. Siapa yang mentaati Allah, otomatis dia mentaati Rasul. Tidak. Justru ayatnya dibalik. Dalam An-Nisa ayat 80 ini, siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka dia otomatis telah mentaati Allah. Pak, Bu, maaf ini, orang yang mentaati Allah belum tentu mentaati Rasul. Belum tentu. Belum tentu. Tetapi orang yang mentaati Rasul pasti otomatis mentaati Allah. Makanya ayatnya mengatakan siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Berarti kuncinya kalau begitu ya di satu orang ini. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya ada di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti di hari kiamat itu, jadi mohon maaf kalau di dunia itu kita sering mendengar ada istilah, kalau di dunia pengadilan itu saksi ahli. Maka nanti di hari kiamat Allah juga akan mendatangkan saksi ahli untuk menjadi saksi di antara seluruh perbuatan manusia. Siapa yang akan dihadirkan oleh Allah? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika umat itu dihadirkan, Allah tinggal tanya, betul kau pernah mengajarkan seperti ini, seperti ibadah yang mereka lakukan ini? Maka Nabi tinggal mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan. Saksi ahlinya. Karena yang dijadikan barometer ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Saya tambahkan lagi satu dalil lagi. Silakan dibuka Sahih Bukhari. Nomor asli bisa? Bisa ya? Bukhari ya. Nomornya 7280, 7280. Kalau dicetakan terjemahan 1952 cetakan terjemahan. Ya. Begini dalilnya dari An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari nomor 7280. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nah, ada Pak Didi? Tidak ada. Baik, silakan.
Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Ulang lagi. Setiap umatku masuk surga. Stop. Ulang lagi. Setiap umatku masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Tetapi hadis ini masih koma. Lanjutkan. Selain yang enggan. Selain orang yang enggan. Orang yang enggan, orang yang tidak punya keinginan masuk ke dalam surga. Makanya para sahabat bertanya, apa ada orang yang enggan masuk surga? Lanjut. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, silakan. Nabi menjawab, ya. Siapa yang taat kepadaku? Nah, ini poinnya. Siapa yang mentaatiku? Lanjut. Masuk surga. Terus sebaliknya. Dan siapa yang membangkang aku, berarti ia enggan. Nah, siapa yang tidak mentaatiku, membangkang dari apa yang aku perintahkan, itulah orang yang enggan untuk masuk surga. Berarti wajib taat kepada Rasul. Sami'na wa ata'na. Saya tambahkan lagi hadis riwayat Ibnu Majah terakhir ini sebelum masuk poin nomor 6. Tolong dibuka Ibnu Majah, nomor aslinya nomor 1. Ibnu Majah nomor 1. Ya, awal-awal memang nomornya nomor 1. Kita lihat hadis Ibnu Majah nomor 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fakhuduhu wa ma nahaitukum anhu fantahu." Silakan. Baca dari Abu Hurairah, dia berkata, ya. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apa yang aku perintahkan kepadamu, maka kerjakanlah. Apa yang aku perintahkan, kerjakan. Lanjut. Dan apa yang aku larang bagimu, maka tinggalkanlah. Apa yang aku larang, tinggalkan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Apa yang aku perintahkan kepadamu, mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang, tinggalkan. Lihat redaksinya Bapak Ibu. Setiap perintah itu selalu diakhiri dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau begitu kesimpulannya, orang yang meninggalkan larangan itu lebih berat daripada mengerjakan perintah. Kenapa? Orang yang mengerjakan perintah ada dispensasi, ada rukso, ada keringanan untuk mengerjakannya. Sholat tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring. Lo kan enak. Perintah itu disesuaikan kemampuan. Berbaring tidak bisa dengan gerakan tangan, maka cukup dengan lisan saja mengucapkan, yaitu di dalam sholat tersebut. Orang yang tidak bisa puasa Ramadan karena uzur, maka diqadha di hari yang lain. Kalau misalnya tidak bisa diqadha karena jumlah harinya terlalu banyak dan dia berat untuk mengerjakannya, maka bayar fidyah. Orang tidak mampu pergi haji karena fisiknya, ya, sekalipun dia mampu secara materi tapi tidak mampu secara fisik, ya dibadali, dihajikan oleh orang lain. Setiap perintah di dalam Islam disesuaikan kemampuan, tetapi setiap larangan di dalam Islam tidak ada, yaitu kata-kata sesuai kemampuan. Nggak ada. Jangan berzina sesuai kemampuanmu, nggak ada. Jangan minum khamr sesuai kemampuanmu, ya. Jangan berjudi sesuai, nggak ada. Sekali dilarang ya dilarang. Tinggalkan, jauhi. Kembali ke materi kita, wajib mentaati apa yang Nabi perintahkan. Lanjut yang ke-6 sekarang. Bentuk realisasi menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6, tasdiquhu fima akhbara. Apa itu? Membenarkan semua berita yang datang dari Nabi. Membenarkan semua ucapan Nabi. Iya. Membenarkan semua yang Nabi sampaikan, tidak ditolak.
Ya ini ada gandengannya dengan yang tadi. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ucapannya Nabi tidak boleh dikiaskan, dianalogikan dengan yang lain. Ucapannya Nabi tidak boleh ditolak. Ucapannya Nabi tidak boleh dijadikan buah ejekan, buah cibiran. Ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh yaitu diolok-olok, tidak boleh. Sekalipun yang Nabi sampaikan itu sulit dicerna oleh akal, sulit ditangkap oleh indera kita, maka wajib sami'na wa ata'na. Mana dalilnya? Kita kasih dalil sebelum saya tunjukkan contoh-contohnya. Silakan dibuka dalilnya, kita wajib membenarkan ucapan Nabi. Dibuka dalil yaitu suratnya surat yang ke-53 An-Najm. Surat 53 An-Najm ayatnya 3 dan 4. 3 dan 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Silakan kita dengarkan baik-baik. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Tidaklah yang diucapkan Nabi itu ya menurut hawa nafsunya, melainkan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, ucapan yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Berarti kalau begitu hadis-hadis Nabi itu juga bagian daripada wahyu, sehingga tidak boleh ditolak karena beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahkan lagi dalil. Ayo dibuka surat nomor 69. Surat 69 itu kalau tidak salah suratnya surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah, betul ya? 69 itu Al-Haqqah ya. Al-Haqqah ayatnya 44 sampai 46. Surat 69 ayatnya 44 sampai dengan 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Silakan baca. Seandainya dia atau Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Perhatikan ayatnya. Andai kata Muhammad itu mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami. Jadi kalau mau disimpulkan bahasa sekarang, andai kata Nabi itu ngarang cerita, beropini. Andai kata Muhammad itu beropini, maka niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Niscaya tangan kanan Muhammad itu akan kami pegang. Lalu apa yang akan Allah lakukan untuk Nabi Muhammad? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya. Wih, ancamannya keras dari Allah. Makanya Rasul itu tidak berani beropini. Nabi itu nggak mungkin ngarang, nggak mungkin, apalagi perkara-perkara gaib seperti surga. Nabi menyampaikan tentang neraka, Nabi menyampaikan tentang azab kubur, Nabi menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa, akan keluarnya Dajjal, akan munculnya Imam Mahdi, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini semua berita gaib. Sikap kita pendekatannya pendekatan iman, sami'na wa ata'na. Sekalipun tidak nyocoki akal kita, tunduk, sami'na wa ata'na. Kenapa? Rasul ucapannya tidak mungkin dusta. Wajib, jangan ditolak. Contoh termasuk Nabi mengatakan, sayang ini, oh tapi nggak apa-apa, ada kitab yang kita download, disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi menceritakan tentang hadis lalat. Hadis tentang lalat ya, disebutkan yaitu kalau tidak salah di dalam Sahih Bukhari nomornya 3320 ya. Bukhari nomor 3320. Kita lihat di sini ya, Sahih Bukhari 3320. Nah, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketemu? Silakan. Ini. Nah, baik, silakan. Nggak apa-apa. Ayo dibaca langsung aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya. Nabi SAW bersabda, Apa isi sabdanya? jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, Apabila ada seekor lalat masuk ke dalam minumanmu, maka tenggelamkan, kemudian angkatlah. stop. Maka celupkan lalat itu ke dalam air itu, lalu kemudian angkat, buang lalatnya, terus Karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. karena salah satu dari sayap lalat itu mengandung penyakit, yang satu mengandung penawar. Iya. Cocok ndak cocok dengan akal kita, sami'na wa ata'na. Dulu hadis ini ditentang. Iya, ditentang. Tapi ternyata setelah dibuktikan dalam dunia medis, ya, maka tidak sedikit mereka-mereka yang masuk ke dalam Islam gara-gara hadis lalat. Betul-betul terbukti. Makanya Bapak Ibu, lalat itu kan selalu hinggapnya di kotoran-kotoran. Lalat itu hinggapnya mesti di tempat-tempat yang kotor, sampah, ya yang menjijikkan lah, kotoran-kotoran. Tapi belum pernah dengar lalat itu kena muntabir. Nggak ada lalat, maaf ya, saya minta maaf ya, sekali lagi loh, saya minta, kena mencret, nggak ada. Padahal yang dimakan kotor-kotor loh, seperti itu. Kenapa? Karena dia sendiri di tubuhnya itu ada penawarnya. Maka celupkan, kata Nabi. Loh, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, wajib kita itu membenarkan semua ucapan Nabi. Contoh yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apabila bejanamu yaitu dijilat anjing, ada air liur anjing, maka bersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi 7 kali dibersihkan, salah satu dari 7 itu pakai tanah. Ya, termasuk maaf, misalnya tubuh kita terkena yaitu anjing, ya, air liurnya anjing, maka itu cara membersihkannya, sekalipun itu pakai sabun dicuci 7 kali, salah satunya itu pakai tanah. Nah, ternyata dunia medis membuktikan apa yang Nabi ucapkan benar. Loh, bayangkan. Jadi sami'na wa ata'na, imani semua yang Nabi ucapkan. Baik, karena ucapan Nabi ini adalah wahyu, silakan perkataan semua manusia di muka bumi ini boleh kita tolak. Tetapi ada satu perkataan satu orang di muka bumi ini yang perkataannya tidak boleh kita tolak, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibuka Abu Dawud, saya tambahkan dalil lagi. Abu Dawud nomornya 3646. Abu Dawud 3646. Sunan Abu Dawud 3646 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Ayo dibaca. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, stop. Nama lengkapnya itu Abdullah bin Amr, ini nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi siapa Abu Muhammad? Itu nama julukannya Abdullah. Jadi nama panggilannya Abdullah itu Abu Muhammad. Sedang karena dia memiliki anak laki-laki namanya Muhammad. Lalu siapa itu Amr bin As? Itu bapaknya Abdullah. Jadi kalau mau dipanjangin itu Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, Abdullah itu anak, Amr bin As itu bapaknya. Abdullah itu sahabat Nabi, Amr bin As itu sahabat Nabi. Karena dua-duanya sahabat Nabi, ya kita doakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Cuman bedanya kalau Abdullah, nah, jazakallah khair. Ya. Kalau Abdullah, yaitu beliau adalah seorang juru tulisnya Rasul. Semua hadis-hadis Nabi diriwayatkan. Juru tulisnya Nabi itu Abdullah, anaknya. Sedangkan kalau bapaknya Amr bin As beda. Bapaknya seorang politikus, seorang negarawan, seorang yang pandai mengatur strategi, yaitu pemerintahan. Jadi anak dengan bapak beda jalur, tapi sama-sama sahabat Nabi. Yang satu di bidang pemerintahan bapaknya, anaknya di bidang ilmu. Loh, kita dengarkan ini. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Ulang lagi Pak Didik, dari Abdullah
Dari Abdullah bin Amr, dia berkata. Lanjut. Sesungguhnya. Tolong doakan deh, tolong. Kalau menyebut sahabat tolong doakan. Semoga Allah atau radhiyallahu anhuma. Ulang lagi dari Abdullah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ya. Dia berkata. Silakan. Sesungguhnya aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah untuk kemudian aku hafal. Loh, jadi beliau ini juru tulisnya Nabi. Apa yang Nabi ucapkan ditulis. Lalu apa kata orang-orang Quraisy waktu itu? Namun banyak dari kaum Quraisy yang melarangku. Nah, melarang. Apa alasannya orang-orang Quraisy melarang Abdullah bin Amr untuk menulis hadis? Kenapa? Mereka berkata. Apa katanya? Apakah kamu akan menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah itu katanya orang Quraisy, sedangkan beliau sendiri adalah manusia biasa. No, wong nabimu itu manusia biasa. Yang bisa saja kalau berkata dalam keadaan marah, bisa saja berkata dalam keadaan senang. Masa semua ditulis? Wong manusia biasa kok. Lanjut teruskan. Yang bisa saja berbicara dalam keadaan senang dan marah. Duh, itu katanya orang Quraisy. Lalu kemudian maka sehingga aku berhenti menulisnya. Termakan omongannya orang Quraisy. Kena syubhatnya. Berhenti, nggak nulis hadis. Ternyata setelah dilaporkan kepada Rasul, lanjut. Lalu hal tersebut aku adukan kepada Rasulullah. Nah, kemudian beliau memberikan isyarat dengan jarinya yang menunjuk ke mulut beliau. Nabi menunjukkan jarinya ke mulut beliau sambil Nabi berkata, "Uktub fawalladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illal haq." Silakan. Beliau berkata, tulislah. Tetap tulis. Lanjut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku ada di genggaman Allah. Lanjut. Tidak ada yang keluar darinya, yaitu mulut ini, kecuali kebenaran. Tulis. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Tulis. Akhirnya aku pun menulis hadis. Sami'na wa ata'na. Jangan diingkari. Rasul bilang, "Shaf itu rapatkan." Alhamdulillah sudah rapat ya. Sudah rapat. Meskipun stikernya masih ada ya. Ya. "Shaf itu rapatkan." Lalu banyak yang mencibir. Kenapa shaf rapat? Rasul mengatakan shaf yang tidak rapat maka akan menjadi celah syaitan. Mulai dicibir, diolok-olok ucapan Nabi. Alhamdulillah setan kalau mau ikut sholat. Rasul mengatakan panjangkan jenggot, potong kumis, selesai. Maka imani aja. Perkara kita nggak keluar jenggot, nggak usah dipaksain pakai beli jenggot palsu lagi. Nggak usah. Ya sudah, Ustadz nggak keluar, selesai. Ya seperti itu. Panjangkan jenggot. Ustadz kalau kepanjangan boleh nggak dipotong? Ustadz dipendekin, boleh. Sebatas apa? 1 genggam. Sebagaimana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putranya Umar bin Khattab, itu beliau memotong jenggotnya 1 kepalan tangan. Jadi yang sisanya yang 1 kepalan itu yang dipotong, dipendekkan. Boleh. Untuk merapikan, boleh. Kalau mau dibiarkin, boleh, nggak apa-apa. Karena rambut di tubuh kita ini kan perlakuannya beda-beda. Ada rambut di tubuh kita ini, yang harus dibiarkan, nggak boleh dipotong. Wajib dibiarkan, nggak boleh dipotong. Apa saja itu? Jenggot, jamban, ini dibiarin. Jangan dicukur, jangan dikerik, jangan dipotong. Seperti itu. Ada rambut di tubuh kita ini, termasuk diantaranya selain jenggot itu adalah bulu alis. Nah ini dibiarin. Kecuali kalau bulu alisnya ini sampai nutupi matanya, ya itu beda lagi lah ya. Saking panjangnya. Jadi kalau mau lihat itu harus diginikan dulu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini alis. Terus kemudian ya itu aja. Adapun ada rambut di tubuh kita yang harus dipotong, nggak boleh dibiarkan. Harus dipotong, tidak boleh dibiarkan. Apa itu? Bulu ketiak. Maaf, yang kedua, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu 40 hari sekali harus dibersihkan, termasuk bulu ketiak. Di antaranya lagi yang harus dihilangkan,
yaitu harus dipotong, yaitu kuku. Ini nggak termasuk bulu ya, tapi Nabi menyebutkan kuku. Kuku itu 40 hari sekali. Kalau dirasa sepekan sekali sudah panjang, nggak apa-apa sepekan sekali. Khususnya kalau hari Jumat boleh, nggak apa-apa. Adapun di tubuh kita ada juga rambut itu yang boleh dipotong, boleh dibiarkan, bebas. Bebas, mau dibiarkan, monggo. Mau dipotong, silakan. Apa itu? Bulu yang tumbuh di betis, bulu yang tumbuh di sebagian kaum laki-laki di dadanya, bulu yang tumbuh mungkin sebagian wanita kumisnya, kan ada wanita berkumis. Ada juga sebagian wanita tangannya itu berbulu, itu boleh dibiarkan, boleh dipotong. Nah itu, jadi ada yang wajib dibiarkan, ada yang wajib dipotong, ada yang bebas, boleh dipotong, boleh dibiarkan. Nah terkait masalah jenggot, maka ya sudah Nabi mengatakan, yaitu tolong dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya tolong dibuka. Nomornya 206, 207. Ya, 206, 207. Sahih Muslim. Coba dibuka 206 dan 207. Ayo cepet dikit. Silakan. Silakan. 206. Oh, bukan 203 coba. 203. Nah, itu coba 203 saja. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW bersabda, ya silakan, potonglah kumis Anda dan rawatlah jenggot. No, selesai. Nabi mengatakan, sudah jangan dicibir, jangan dijadikan buah ejekan ya. Misalnya jenggot tambah panjang tambah gitu ya. Baik, jadi ya sudah, ini sebagai bentuk adab kita kepada Nabi, maka kita imani perkataan Nabi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Baik, sekarang nomor 7. Nomor 7, ijtinabu manaha anhu wazajaro. Apa itu? Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Apa yang Nabi larang, jauhi. Jangan didekati, jangan dilakukan. Mana dalilnya? Silakan dibuka Quran surat nomor 59 ayat 7. Quran surat 59 ayatnya ayat 7. Ya. Surat Al-Hasr itu ya. Al-Hasr ayatnya ayat 7, tetapi tidak semua yang kita baca. Itu yang ada di tengah-tengah saja, bagian akhir, bagian akhir. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Silakan, apa saja yang aku dan apa yang dilarangnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Terus? Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Loh, apa yang Nabi berikan terima, apa yang Nabi larang tinggalkan. Itu bentuk realisasi kita menjalankan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira yang dilarang Nabi itu apa saja, Ustaz? Banyak, banyak. Di antaranya ya, di antaranya. Coba dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1970. Sahih Muslim 1970. Kita dengarkan baik-baik. Apa sih yang dilarang Nabi? Yang Nabi perintahkan apa, yang dilarang apa? 1970. Ada ya? Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Silakan. 1970. Ya. Mana itu? Bukan, bukan. 1907. Coba dibalik. Nah, itu poinnya itu. Coba apa itu? Sebelah kanan bawah. Nomor berapa? 1973. Ya, coba 1973. Al-Bara betul? Oh, 74. 74. Silakan baca. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu katanya, ya silakan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara. Loh, Nabi memerintahkan 7 perkara. Terus? Dan melarang kami dari 7 perkara. Nabi juga melarang 7 perkara. Apa saja yang diperintah, apa yang dilarang? Silakan. Beliau memerintahkan. Tolong dihitung nomornya, disebut angkanya. Silakan. Yang pertama, mengunjungi orang sakit. Oh, besuk, mengunjungi orang sakit. Itu perintah itu. Ya, jadi kalau ada saudara kita sakit, maka kita kunjungi. Ustadz sakit gigi, Ustadz, tetap dikunjungi. Lah kalau sakit hati, apalagi sakit hati, ya dikunjungi. Ya, apalagi sakit hati, kunjungi. Ya. Kenapa? Suruh sabar, ya. Apalagi ada saudara kita yang benci sama kita. Oh, itu katanya Nabi, maaf ini.
afdholus sodaqoti sodaqo ala dirrahimil kashi. Sodako yang paling besar ganjarannya, sodako yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan pada dirimu. Dalam hatinya itu ada dendam, nggak seneng sama kita, itu malah kita datangi, malah kita kasih, mungkin hadiah, mungkin apapun lah, itu malah besar ganjarannya. Lah kita tidak, kita ini seringkali memakai prinsip lalapo. Nah itu nggak boleh itu ya. Ngapain saya berbuat baik sama dia? Dia sendiri. Nah nggak boleh. Jadi mengunjungi orang sakit itu nomor 1. Nomor 2, mengantarkan jenazah. Ngantarkan jenazah. Tolong Bapak Ibu, kalau ada jenazah, maka kata Nabi, siapa yang menyolati mayit maka dia mendapat 1 kirot. Dan siapa yang ngantarkan mayit, menyolati plus ngantarkan ke pekuburan, mendapatkan pahala 2 kirot. Sahabat bertanya, apa itu kirot wahai Rasulullah? Nabi menjawab, sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu nggak tinggi, nggak memanjang. Bukit Uhud itu sebesar bukit Uhud. Jadi 1 kirot itu sebesar bukit Uhud. 1 bukit Uhud pahalanya yang Allah berikan. Makanya kalau ada jenazah, kita ada waktu, tolong deh setelah menyolati ikut ke pemakaman. Tapi kalau kita repot, tolong jangan sampai kita tinggalkan ikut menyolati. Karena doa-doa kita itu manfaat untuk mayit. Sebab di takbir ketiga, doa untuk mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad. Itu panjang doanya, sampai pada ada kalimat, ya Allah buatkan untuknya rumah di surga yang lebih baik daripada rumahnya di dunia ya Allah. Berikan dia pasangan hidupnya yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Itu ada itu, poin-poinnya itu panjang doanya. Itu manfaat untuk mayit. Itu manfaat sekali. Maka jangan, kadang-kadang saya sering kali melihat kalau ada jenazah disolati, yang lain masih ada di luar, dia tidak menyolati, padahal itu haknya mayit. Haknya muslim terhadap muslim yang lain. Jadi yang nomor 2 ya, yang nomor 2 mengantarkan ke pekuburan. Nomor 3 Pak Didi, yang diperintahkan Nabi, mendoakan orang bersin. Nah doakan orang bersin. Kalau dia mengucapkan hamdalah, kalau dia tidak mengucapkan hamdalah, maka tidak didoakan. Lah kalau orangnya bisu Ustadz, tunawicara, bagaimana? Katanya ulama, lihat pergerakan bibirnya. Kalau dia acing, lalu bibirnya bergerak, meskipun dia tidak bisa bicara, maka doakan yarhamukallah. Sampai seperti itu kata para ulama. Jadi kalau ada orang bersin, Ustadz bersin sekali Ustadz, dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Lah kalau bersinnya sampai hajing 2 kali, hajing lagi 3 kali, apakah tetap terus yarhamukallah? Tidak. Doakan kata Nabi, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Itu kalau lebih dari sekali bersinnya. Kan ada orang itu flu pagi, ada kan pagi itu bawaannya bersin terus. Itu doakan syafakallah, bukan yarhamukallah kalau lebih dari sekali. Lanjut, itu nomor berapa tadi Pak Didi? 3. Nomor 4 yang diperintahkan Nabi, menepati sumpah. Menepati sumpah termasuk nadar. Nadar karena kafarat dendanya sumpah sama dendanya nadar itu sama. Ya, nadar sama dengan sumpah. Dia janji, maka kalau bersumpah harus ditepati. Ini yang nomor 4, termasuk nadar. Nadar itu ada 2, ada nadar baik, ada nadar yang buruk. Kalau nadar baik harus ditepati, tapi kalau nadar buruk maka nggak boleh ditepati. Contohnya nadar buruk, misalnya kalau kami lulus ujian, maka kami akan pesta miras. Naudzubillah, ini nadar maksiat, nadar buruk. Misalnya seperti yang dilakukan oleh sebagian para pendemo. Dia mengatakan kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, suara kami tidak didengar, maka kami akan mogok makan, maka kami akan membakar diri kami. Itu nadar maksiat, nggak boleh, haram. Haram ini nggak boleh. Nadar maksiat itu haram. Nadar itu yang baik. Kalau aku sembuh dari sakit, maka aku akan sodako. Nanti kalau umroh ini dibuka, aku nadar, yaitu aku akan menunaikan umroh. Nadar yang baik-baik saja. Baik, katanya Ustadz, orang nadar itu termasuk beribadah pelit, orang pelit. Karena dia pakai syarat, kalau aku nari arisan, maka aku akan sodako kepada anak yatim. Nek nari. Lah kalau ndak nari, ndak sodako, berarti kan dikasih syarat.
Ada sebagian ulama mengatakan itu ibadahnya orang pelit. Enggak lah ya, selama itu nadarnya itu baik, maka enggak apa-apa ya. Baik, nazar. Kita lanjutkan. Saya bernazar tahun ini saya akan poligami. Gitu misalnya. Oh, itu mantap itu. Enggak ada yang aminkan jamaah itu ya. Amin gitu loh ya. Ya Allah, ya kok pelit amat gitu loh, bilang amin. Amin amin ya Rob, gitu loh ya. Kita lanjutkan. Gak ada bapak-bapak yang berani nadar seperti itu ya. Kita lanjutkan. Iyalah tahun yang lalu masih covid ya, corona ya, sekarang kan sudah selesai. Nomor berapa itu tadi? Nomor 5 sekarang yang diperintahkan Nabi. Silakan. Menolong orang yang teraniaya. Menolong orang teraniaya, terzolimi. Nomor 6, memenuhi undangan. Tapi dilihat, tidak semua undangan walimah kita datangi ya. Tidak semua undangan-undangan walimah yang didatangi, di antara yang sesuai sunnah loh ya. Sesuai sunnah ini, sesuai sunnah. Di antaranya walimatul urus, undangan makan karena pernikahan. Ya, jadi Bapak Ibu ada bedanya walimatul urus sama walimatul dukhul. Beda. Kalau walimatul urus itu sebenarnya identik sama unduh mantu, yaitu walimatul urus. Beda lagi sama walimatul nikah atau walimatul dukhul, undangan makan setelah ijab kabul. Jadi habis kabul itu ijab kabul, makan-makan. Lah itu namanya bukan walimatul urus. Itu mungkin bahasa Indonesianya resepsi pernikahan. Itu bahasa Arabnya walimatul dukhul. Atau mohon maaf kebalik. Kalau walimatul dukhul itu ya unduh mantu itu. Jadi wanita itu sudah dijima, maka ngadakan undangan makan, ya unduh mantu itu. Sedangkan kalau walimatul urus itu ya setelah ijab kabul. Maaf tadi kebalik. Jadi kalau setelah ijab kabul ngalu makan-makan, itu namanya walimatul urus. Baik, ada lagi walimatul akikoh, terkait kelahiran anak 7 hari setelah anak lahir. Ada lagi yang namanya walimatul makdubah, walimatul makdabah. Makdubah atau makdabah, apa itu? Undangan makan tanpa sebab. Contohnya, ikut aku kemana? Wistala mangan-mangan. Oh, itu namanya lu aja ada acara apa? Terus gak ada acara apa-apa, aku ada dapat rezeki, ayo makan-makan. Yang gak boleh itu minta traktir. Traktiran boleh, itu ngemis. Itu ngemis itu. Nggak boleh, kita nggak boleh membiasakan diri untuk minta-minta, nggak boleh. Iya, kon lah ulang tahun, nah, traktiran loh. Itu minta, kapan? Oh, ngejak makan. Ini ngemis ini, ngejak makan, minta, ini nggak boleh. Ya, ini contohnya sudah ada. Ya. Nggak jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimah, nggak boleh. Ya, minta traktir itu nggak boleh. Tetapi kalau ngajak itu nggak apa-apa. Ya, tanpa kita meminta ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu walimatul akikoh. Ada lagi walimah yang lain namanya walimatul nakiroh. Undangan makan menempati rumah baru. Boleh. Nih, disyariatkan. Ada lagi walimatul safar. Undangan makan karena setelah dari bepergian. Ya, pulang dari umroh, pulang haji. Loh Ustadz, ini mau haji ngadakan syukuran, bagaimana? Yang benar, yang sesuai sunnah, kalau bisa ya, kalau bisa setelah pulang haji aja makan-makannya. Sebab kalau sebelumnya dikhawatirkan nanti akan terkena riya, sum'ah. Apalagi di undangan itu ditulis namanya yang undang, belakangnya dikasih CH. Lah saya bingung ini gelar apa CH? Yang saya tahu itu LC. Iya. Saya tanya sama yang punya hajat, apa ini CH? Calon haji Ustadz. Allah. Ya, lah yang kayak begini ini ya, belum berangkat sudah riak ini. Nah itu sebaiknya sepulangnya saja, pulang umroh, pulang haji ya. Terus kemudian ada lagi walimatul hizaqah. Walimatul hizaqah, apa itu? Undangan makan karena ada keluarga atau anak kita yang telah mendapatkan kenikmatan atau masalah kepintaran. Boleh anak lulus ujian, orang tuanya ngadakan walimah. Anak ranking 1, orang tuanya bacaan jajan pasar, nggak apa-apa. Ini termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika telah menguasai surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Jadi belajar surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Umar bin Khattab itu beliau menyembelih seekor kambing, ngadakan walimah. Boleh. Seperti ini.
suami diangkat, yaitu misalnya dalam pekerjaannya posisinya lebih tinggi, istri senang ngadakan syukuran, bacaan, boleh nggak apa-apa, seperti itu. Adapun yang lainnya nggak saya sebut ya, masih ada walimah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan aja. Terus kemudian yang ketujuh, menyebarluaskan salam. Nah, menyebarluaskan salam. Kenal ndak kenal, maka ucapkan salam. Ucapkan salam. Kadang-kadang kita ini kalau di jalan kita tahu dia seorang muslim, kan kelihatan, Pak. Ya, ibu-ibu apalagi pakai jilbab atau apa, kan kelihatan ini seorang muslim. Kadang-kadang, mari Pak, melambaikan tangan, ketemunya di mall misalnya. Ucapkan, bahkan itu dikeraskan, itu sunnahnya dikeraskan. Assalamualaikum, sebarluaskan salam. Karena itu adalah bagian dari nama Allah, Asmaul Husna, Assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Kemana saja, bahkan bapak ibu misalnya naik taksi atau misalnya naik angkot, ya, masuk bis, sampaikan salam, Assalamualaikum. Meskipun orang mengatakan ngamen tayo opo, nggak apa-apa. Biasanya ngamen itu pakai salam soalnya, iya. Kalau di bis itu ya, meskipun dia menganggap kita mau ngamen Pak, enggak. Rasulullah menyuruh kita untuk menebarluaskan salam. Itu sampaikan, ya. Ketemu sekarang salam, nanti di bawah kita ketemu lagi kan. Itu katanya Rasul, meskipun kita itu terbatas dengan bangunan atau batu. Bayangkan, terbatas dengan bangunan, jadi awalnya ketemu, kemudian kita berpisah, hanya melewati dinding saja atau batu, ketemu lagi, salam. Terus begitu, salam, ucapkan salam. Ya, apalagi yaitu kepada istri atau apa. Kadang-kadang menerima telepon istri itu, begitu lihat namanya istri yang telepon, ya lapo. Oh, salam dulu ya, salam. Tapi kalau itu temannya yang telepon itu, assalamualaikum, gimana kabarnya? Tapi kalau istrinya yang telepon, iya mari ngene, wadah nyumpek kiwa. Kasar sama istrinya, sama temennya baik, sama istrinya kasar, maka nggak boleh. Jadi katanya Nabi, ya akhlak yang paling top itu, paling top-topnya akhlak itu adalah sama istri. Kenapa? Karena istri yang mendampingi kita setiap hari. Kalau sama orang lain dia berbuat baik, wajar, jarang ketemu. Tapi sama istri dia tetap berbuat baik, itu paling top itu sudah. Ya, baik. Jadi maka ini kembali kepada materi kita yang ketujuh, menebarluaskan salam. Terus yang dilarang Nabi, terus kan yang dilarang Nabi, beliau melarang yang pertama memakai cincin emas. Nah, nggak boleh, laki-laki ya pakai cincin emas nggak boleh, dilarang ini. Terus yang kedua, minum dari bejana perak. Minum dari bejana perak, bahan bakunya perak. Tapi kalau warnanya warna perak, silver, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bahan bakunya. Terus memakai spray sutra. Spraynya itu dari sutra, yaitu tempat tidurnya. Ini nggak boleh. Ya, terus lanjut. Memakai sutra campur katun. Nah, baju batiknya sutra, meskipun ada campuran katunnya, selama ada sutra nggak boleh, kain sutra. Laki-laki nggak boleh pakai sutra. Kalau wanita boleh. Ini laki-laki yang nggak boleh. Terus memakai sutra biasa. Sutra yang murah nggak boleh. Yang murah aja nggak boleh, apalagi yang mahal. Terus memakai sutra yang tebal. Tebal nggak boleh. Terus memakai sutra kembang. Nah, memakai sutra kembang. Semua sutra tidak boleh untuk laki-laki. Untuk wanita diperbolehkan. Baik. Sekarang kita, lah kalau laki-laki pakai cincin perak, Ustaz, boleh. Cincin perak. Yang nggak boleh itu cincin emas. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 8. Nomor 8. Oh, sudah kan tadi ya? Sudah. Nomor 8, lanjutan materi kita, haknya Rasul. Haknya Rasul yang nomor 8. Ya. Yaitu anla ya'budallaha illa bima syara'a. Apa itu artinya? Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali ibadah tersebut telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Apapun itu, semua bentuk ibadah. Ya. Lah kalau masalah duniawi, Ustadz, kalau masalah duniawi diserahkan kepada kita. Tapi kalau masalah agama, masalah ibadah itu kepada Rasul.
Ya, jadi makanya orang pakai HP di zaman Nabi kan tidak ada HP. Kita ceramah, kita menyampaikan dakwah ada mic-nya seperti ini, pengeras suara. Ini di zaman Nabi kan tidak ada. Laptop di zaman Nabi nggak ada. Maka ini nggak apa-apa, urusan dunia. Yang nggak boleh itu urusan ibadah ditambah-tambah. Itu nggak boleh. Jadi ibadah wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Ayo. Sahih Muslim nomornya 2175. Muslim 2175. Urusan dunia dan urusan ibadah. Judulnya itu 2175. Ya, silakan dibaca. Dari mana itu hadisnya? Ya, syariat dan urusan dunia judulnya. Silakan. Dari Musa bin Toha radhiyallahu an, dari bapaknya radhiyallahu an katanya. Ya. Aku berjalan bersama-sama Rasulullah SAW. Aku berjalan bersama Rasul. Ternyata melewati apa? Maka di tengah jalan kami bertemu dengan sekelompok orang sedang di atas pohon kurma. Jadi ternyata ada beberapa orang ada di atas pohon kurma. Lagi ngapain Pak Didi di atas pohon kurma? Beliau bertanya, apa kata Nabi kepada orang yang ada di atas pohon kurma? Apa yang sedang kalian perbuat? Apa yang kalian perbuat di atas itu? Lanjut. Jawab mereka, kami sedang mencangkok pohon kurma. Ternyata ilmu stek, ilmu mencangkok itu sudah ada di zaman Nabi. Kami sedang mencangkok pohon kurma. Katanya Nabi, menurut aku, nah ini ya, menurut aku, menurut dugaanku, yang kalian lakukan gak ada manfaatnya. Biarin aja pohon kurma, ngapain pakai dicangkok-cangkok. Nah terus lanjut. Kata Rasulullah SAW, menurut dugaanku, pekerjaan itu tidak ada gunanya. Gak ada gunanya, tapi sudah terlanjur. Sudah terlanjur dicangkok ini. Mereka taat sama Nabi. Nabi kan bilang gak ada gunanya. Mereka turun, tapi sudah terlanjur ini. Lanjut teruskan. Lalu mereka hentikan pekerjaan mereka. Nah, taat sama Nabi. Ternyata, tetapi kemudian dikabarkan orang kepada beliau. apa itu? Bahwa pekerjaan mereka itu berhasil baik. Ternyata hasil cangkokan pohon kurma mereka hasilnya baik. Panennya bagus. Panennya disampaikan kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, lah ini kalau urusan dunia tak serahkan sama kalian sudah. Tapi kalau urusan ibadah, ikut apa yang aku bawa. Oh ini, ya ini intinya di sini. Lanjut silakan. Maka bersabda Rasulullah SAW, ya, jika pekerjaan itu ternyata bermanfaat bagi mereka, nah maka teruskanlah. Terus. Aku hanya menduga-duga. Lanjut poinnya. Maka janganlah diambil peduli dugaan-dugaan itu. Teruskan. Tetapi jika aku berbicara mengenai agama Allah, nah ibadah agama Allah, lanjut. Maka pegang teguhlah itu. Nah pegang teguh, ikuti apa yang aku ajarkan. Jadi kalau urusan dunia, mobil, ya, maka ini nggak apa-apa, ya. Makanya ada satu kaidah di antara para ulama, apa itu? Kalau urusan dunia, tanya mana larangannya. Saya ulang, urusan dunia, tanya mana larangannya. Kalau urusan ibadah, tanya mana dalilnya. Ada orang komplain kepada saya, Ustadz kalau ngaji pakai apa? Naik apa? Ya naik mobil. Berarti Ustadz tidak mengikuti sunnah Nabi. Mestinya Ustadz itu naik onta. Ustadz seringkali mengatakan tidak sesuai sunnah, tidak sesuai sunnah, ini salah, tapi Ustadz sendiri juga tidak sesuai sunnah. Ustadz kalau makan apa? Ya makan nasi tahu tempe lah. Ustadz juga termasuk tidak sesuai sunnah. Nabi itu makan gandum sama kurma. Oh, saya tanya Pak ya, saya gitu kan. Urusan mobil ini urusan dunia apa ibadah? Ya dunia. Kalau dunia saya tanya mana larangannya? Mana larangan orang tidak boleh pakai mobil? Itu loh kaidahnya. Mana larangannya orang tidak boleh makan nasi? Mana tunjukkan dalilnya? Nggak ada. Tapi kalau urusan ibadah, zikir, sholat, puasa, haji, umroh, nikah, berdoa, ya semua ibadah, maka tanya mana dalilnya. Seperti itu. Baru dia sadar, oh berarti kalau begitu maka kita tidak boleh menambah-nambah dalam urusan ibadah. Kalau mau urusan dunia itu dimodifikasi, nggak apa-apa. Ya seperti apa ini, memodifikasi apa mobil atau apa, kurang ini tambah ini, kurang ini, boleh urusan dunia. Tapi urusan ibadah nggak boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, 9, nomor 9 ya. Mana dalilnya tadi? Oh belum saya kasih dalil ya, nomor 8 tadi ya. Nomor 8 saya kasih dalil, yaitu tolong dibuka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor aslinya
Atau Sahih Muslim aja nggak apa-apa. Sahih Muslim aja. Nomornya 1700 dan 1701. Buka Sahih Muslim nomor 1700 dan 1701. Ayo. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya. Ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang mengada-ada urusan agama kami, yang kami tidak pernah mengadakannya, Ya. maka hal itu ditolak. Siapa yang mengada-ngada urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya, maka itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Lanjut 1701. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah. Nah, amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan. Kami tidak pernah melakukan ibadah itu. Ternyata mereka nekat melakukannya. Maka amalannya itu ditolak. Amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti rujukannya jelas, harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh yang baik. Baik, nomor 9. Saya tutup sampai 10 saja, Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada beberapa. Ya, jadi kita tuntaskan aja sampai 10 saja. Ya, saya cukupkan sampai 10 maksud saya. Nomor 9, tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi. Nggak boleh, Bapak Ibu. Mendahulukan perkataan manusia selain perkataannya Rasul. Nggak boleh. Ya, maaf ini ya, harus saya sampaikan, mohon maaf. Tidak boleh bagi kita menentang hadis Nabi dengan perkataan seorang kiai misalnya. Menentang hadis Nabi dengan perkataan, dibenturkan dengan perkataan ustadz, perkataan tuan gurunya, imam ini, nggak boleh. Padahal seluruh imam madhab, 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, semuanya mengatakan, jika ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis Nabi, tinggalkan aku dan ikutilah hadis Nabi. Sudah jelas. Tapi banyak orang sekarang kalau kita beri nasihat, Pak, yang panjenengan lakukan itu tidak sesuai sunnah. Nabi itu bersabda demikian. Apa katanya? Lu, saya tahu itu hadisnya. Cuman kata guru saya masih kalah sama gurunya, masih kalah sama kiainya. Jadi dia mengatakan kiainya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Nah, ini nggak boleh, ya. Bahkan ada orang dalam ceramahnya, saya pernah mendengarkan khutbah Jumat, mulai dari salam sampai khutbah kedua, itu tidak satu pun menukil qala Allah, qala Rasul, qala enggak. Yang disampaikan memang betul ceramahnya menggebu-gebu, tapi dalil-dalilnya yang dia sampaikan menurut yaitu apa yang dikatakan oleh, sebagaimana syair yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, oleh Karl Marx, oleh Aristoteles. Memang dia banyak baca buku memang. Ya, tetapi tidak satu pun menukil ucapan Rasul. Bayangkan. Padahal ucapan Rasul ini adalah ucapan yang merupakan wahyu dari Allah. Dan sebaik-baik perkataan yang ada di muka bumi ini adalah perkataan Allah dalam Al-Quran, firman-firmannya, dan perkataan Rasul dalam hadis-hadisnya. Baik, jadi ini mana dalilnya? Dalilnya surat 49, nanti dibaca sendiri ya. Surat 49 Al-Hujurat ayat 1 itu. Terakhir nomor 10, yaitu berhukum dengan sunnahnya. Penutup ini Bapak Ibu, berhukum dengan sunnah Nabi. Pak, Bu, maaf, 14 abad yang silam Nabi sudah mengatakan. Tolong Pak Didi, Sahih Muslimnya dibuka. Sahih Muslimnya dibuka. Nomornya itu nomor 118. Sahih Muslim, berhukum dengan sunnah Nabi. Sahih Muslim nomor 118. Nomor aslinya 148. Kita baca yang cetakan terjemahan 118. Posisi sebelah kiri insyaallah. Ya, silakan. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Islam pada mulanya asing. Islam ini datang dianggap aneh, dianggap asing. Terus dan akan kembali asing seperti semula. Dan Islam ini nanti akan kembali asing seperti awalnya. Lihat zaman sekarang. Mohon maaf ini ya, makan pakai tangan kanan, makan dengan tangan itu sudah dianggap ya asing ya. Itu. Terus kemudian apalagi setelah makan jarinya pakai dijilatin. Apa katanya? Menjijikan, jorok. Oh itu ya. Macam-macam. Sunnah Nabi sudah mulai ditinggalkan ini.
terus satu persatu. Mereka lebih senang mengikuti tren-tren budaya barat karena menurut mereka itu jauh lebih baik, lebih mengikuti perkembangan zaman daripada kita harus kembali ke zaman onta. Orang pakai siwak, kayu siwak, katanya kembali ke zaman onta, padahal itu ajaran Rasul. Jadi siwak tidak bisa digantikan dengan pasta gigi. Orang pakai pasta gigi itu butuh air dan butuh tempat, sedangkan kalau bersiwak nggak butuh air dan tidak butuh tempat. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Terus lanjut. Maka berbahagialah kiranya yang terasing. Maka berbahagialah kiranya orang yang terasing, orang yang diasingkan karena mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu disebutkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi ini ya, kulluhum finnar illa millata wahida. Setiap semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Semua golongan masuk neraka kecuali satu golongan. Qalu, para sahabat bertanya, waman hiya ya Rasulullah? Siapa golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Lihat jawaban Nabi. Nabi tidak menyebut nama golongannya. Enggak. Nabi tidak menyebut nama golongannya. Nabi tidak menyebut. Apa kata Nabi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu kelompok atau golongan yang mengikuti apa yang aku syariatkan, mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku. No, seperti itu. Oleh karena itu, maka mari kita lakukan dalam kehidupan kita ini semuanya dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam masalah toilet aja diatur sama Nabi. Ya, sebelum masuk toilet ada doanya. Masuk toilet kaki kiri. Ya, ketika berada di dalam toilet maka tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Nggak boleh, ya. Loh, Ustadz itu katanya kalau untuk padang terbuka, kalau tertutup seperti kamar mandi kita katanya boleh. Ya memang. Jadi yang tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau kita buang hajat itu kalau padang terbuka. Jadi nggak ada penutupnya. Tapi kalau ada penutupnya, ada dindingnya, ada penutupnya seperti kamar mandi kita, maka ini boleh menghadap, boleh membelakangi kiblat. Sekalipun boleh, saya mengatakan sebaiknya tetap jangan dilakukan. Kenapa? Nih tak tunjukkan. Meskipun boleh loh ini. Jadi panjenengan kalau ke kamar mandi kita, rumah kita atau di masjid ini, itu menghadap kiblat, nggak apa-apa. Karena tertutup bangunan soalnya. Yang nggak boleh itu terbuka. Lah, sekalipun boleh, upayakan tetap jangan menghadap. Kenapa? Buka, saya tarik buat tarik. Jilid satu. Nomornya 151. Cepet dikit. 151. Cepet dikit. 151. Jangan banyak-banyak. 151. Ada ya? Ayo dibaca 151. Dari mana hadis itu? 151. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Iya, silakan. Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Barang siapa tidak menghadap kiblat terus dan tidak membelakanginya, maka pada saat buang hajat, maka ditulis satu kebaikan untuknya, dikasih satu pahala dan dihapus darinya satu keburukan. Dapat satu pahala, dihapus satu dosa kita. Lah kita tiap hari ini ke toilet itu kan tidak bisa dihitung. Upayakan tetap jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Loh Ustadz lah, kalau toiletnya itu sudah mulai dari awal dibangun menghadap gimana? Ya kitanya aja yang miring. Iya, kitanya saja ya. Seperti itu. Upayakan jangan menghadap. Nah, semuanya diatur. Keluar kamar mandi ada doanya. Pakai kaki kanan dulu keluar. Semuanya sampai masalah jima, hubungan suami istri, semuanya diatur oleh Nabi. Oleh karena itu semuanya lakukan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyisiri rambut, dimulai rambut sebelah kanan. Ya, semuanya mengikuti sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah bulan depan kita akan masuk pada materi inti kita, apa saja yang dicintai oleh Nabi dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, karena mengingat waktunya, mohon maaf kalau terlalu lama. Kami tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Ya, mohon maaf. Insya Allah kita mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada kajian-kajian berikutnya.
Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.